Resep pertama, bakmi goreng ala Chinese restaurant. Pertama, rebus air hingga mendidih, lalu tambahkan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah, masukkan mie telur keringnya ya. Di sini saya memakai minyak goreng ya, untuk direbusan airnya itu supaya pada saat mie-nya selesai direbus tidak terlalu gempel. Nah, di sini rebus hingga mie-nya itu lunak. Kalau sudah lunak, mie-nya lalu diangkat dan ditiriskan. Langkah berikutnya, panaskan minyak, lalu kocok 2 butir telur. Setelah telur dikocok, lalu masukkan ke dalam wajan. Di sini orak-arik ya telurnya itu hingga setengah matang. Kalau sudah setengah matang, sisihkan di pinggir wajan. Berikutnya, masukkan 2 siung bawang putih dan bawang bombay seperempat buah yang sudah dicincang halus. Ditumis hingga bawang putih dan bawang bombay itu harum kekuningan, kemudian diaduk rata ya dengan telur. Berikutnya, masukkan ayam filet dan bakso sapi yang sudah dipotong-potong. Kemudian ditumis kembali hingga dagingnya itu setengah matang. Kalau sudah setengah matang, masukkan kecap asin ikan 1 sendok makan, saus tiram 1 sendok makan, dan terakhir minyak wijen setengah sendok makan. Lalu tumis kembali hingga dagingnya itu matang ya, supaya dagingnya itu tidak bau amis. Kalau dagingnya sudah matang, berikutnya masukkan potongan kol dan wortel yang sudah dipotong, korek api. Lalu ditumis lagi. Dan tambahkan sedikit air ya, supaya tidak gosong. Kemudian diaduk dan biarkan sampai sayurannya itu agak layu. Kalau kira-kira sayuran sudah agak layu, masukkan mie yang sudah direbus sebelumnya. Lalu tambahkan kecap manis secukupnya ya. Kalau nanti kurang masih bisa ditambahkan lagi kecap manisnya. Masukkan juga kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, dan lada secukupnya. Kemudian diaduk rata. Di sini sambil diaduk rata, sambil dites rasa juga ya. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak? Kalau setelah dites rasa-rasanya pas, sudah enak, selanjutnya masukkan toge dan sawi hijau. Lalu diaduk kembali hingga sayurnya itu setengah layu ya. Jadi pas dimakan masih ada sensasi kres-kres ya untuk sawi hijaunya dan togenya. Kalau sudah matang semua, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Bakmi goreng ala Chinese restaurant sudah selesai dan siap untuk disantap. Resep kedua, babi kecap. Langkah pertama, panaskan minyak. Lalu masukkan bawang merah 5 siung dan bawang putih 3 siung ya yang sudah diparut halus. Tumis hingga bawang putih dan bawang merahnya itu hingga harum kekuningan. Kalau bawang putih dan bawang merahnya sudah harum kekuningan, masukkan ya setengah kilo samcan babi yang sudah dicuci bersih, dan di sini saya potong dengan ukuran sedang. Tumis daging babi hingga setengah matang ya, sebelum nanti diberi bumbu. Kalau kira-kira sudah setengah matang, masukkan kecap asin ikan 1 sendok makan. Lalu saus tiram 1 sendok makan. Lalu tambahkan angcu atau arak masak 1 sendok makan. Lalu aduk dan tumis hingga daging matang sehingga tidak bau amis ya.
Di sini dagingnya itu harus dimasak sampai matang ya. Jadinya kecap-kecap yang sudah dikasih sebelumnya itu supaya menyerap ya ke dalam daging sebelum dikasih kecap manis. Karena kalau udah dikasih kecap manis tapi daging belum matang, nanti rasanya tidak enak. Nah, kalau dagingnya sudah matang seperti ini, masukkan 5 sendok makan kecap manis ya. Kalau nanti masih kurang kecap manisnya masih bisa ditambahkan lagi. Lalu diaduk kembali dan tumis hingga dagingnya itu berwarna coklat pekat. Jadi harus coklat pekat dulu sebelum diberi tambahan air. Ini dimaksudkan supaya daging menyerap bumbu dengan baik dan juga warnanya pun akan bagus ya. Jadi tetap diaduk dan dimasak sampai warna dagingnya berwarna benar-benar coklat gelap. Nah, kalau warnanya sudah coklat pekat seperti ini, baru ditambahkan air secukupnya. Jadi jangan banyak dulu ya, sedikit demi sedikit dulu aja. Karena kalau misalnya kasih airnya langsung banyak, nanti bumbunya kurang menyerap ke daging. Dan kalau nanti pada saat dimasak airnya kurang, baru bisa ditambahkan lagi airnya. Untuk bumbunya di sini saya memakai kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, bubuk ngohyong dan gula secukupnya. Kemudian diaduk rata lagi ya. Di sini supaya dagingnya cepat matang, saya memakai tutup wajan ya, dan masak sampai daging benar-benar matang dan empuk. Setelah beberapa saat dibuka ya tutup wajannya dan pastikan apakah sudah matang dan empuk dagingnya. Kalau belum empuk dan air sudah surut, tambahkan lagi airnya ya dan masak kembali dagingnya sampai benar empuk dan matang. Kalau punya presto bisa dipakai ya untuk memasak babi kecap ini. Karena kalau pakai presto pasti akan lebih cepat dalam memasaknya. Di sini kalau dagingnya sudah dicek sudah empuk dan juga di sini tes rasa ya apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak untuk babi kecapnya, lalu matikan kompor, angkat dan sajikan. Babi kecapnya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan membuatnya? Kalau suka video ini, tolong bantu like. Halo semua, balik ke channel saya Alinsom Recipes. Di video kali ini saya akan memasak sapo tahu seafood. Pertama, panaskan minyak dan masukkan sedikit tepung terigu supaya tofu pada saat digoreng tidak muncrat ya minyaknya. Kemudian potong tofu dengan ukuran sedang seperti ini. Dan kalau sudah minyaknya sudah panas, lalu masukkan satu persatu. Di sini dimasukkannya satu persatu dan diberi jarak ya. Jangan terlalu banyak juga, jangan dimasukkan sekaligus. Di sini supaya tofunya tetap utuh dan ukurannya tidak menciut. Karena saya pernah masukkan sekaligus dan akhirnya tofunya itu akan menciut. Nah, di sini goreng hingga tofunya itu kuning keemasan. Kalau tofunya sudah matang, lalu diangkat dan ditiriskan. Di sini kalau dilihat ukuran tofunya tetap utuh kan ya, tidak menciut, jadi tetap bagus. Langkah berikutnya, panaskan minyak lagi secukupnya, lalu masukkan bawang putih 3 siung yang sudah dicincang halus, kemudian irisan 1/4 buah bawang bombay dan daun bawang bagian putih yang akan ditumis duluan. Lalu tumis hingga semuanya harum dan kekuningan. Kalau sudah harum, lalu masukkan bakso ikan, cumi, dan udang. Tumis sebentar. Lalu di sini saya juga menambahkan potongan jamur hyuko ya yang sudah saya rendam sebelumnya dengan air panas, kemudian dipotong dengan ukuran sedang. Tumis kembali hingga semuanya setengah matang. Lalu masukkan kecap asin ikan 1 sendok makan. Untuk menambah aroma masakan, tambahkan sedikit minyak wijen.
Dan terakhir masukkan saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Lalu tumis kembali ya hingga semuanya matang. Di sini harus benar-benar matang ya supaya tidak bau amis. Karena kalau ditumisnya tidak sampai matang akan mempengaruhi rasa dan rasa sapo tahunya tidak akan enak ya. Berikutnya masukkan potongan wortel, jagung putrén, dan sawi putih. Dan juga di sini saya menambahkan kembang kol. Lalu diaduk dan ditumis supaya sayurnya agak layu sebelum dimasukkan air ya. Kalau dilihat sayurnya sudah agak layu, lalu masukkan air matang panas secukupnya. Di sini untuk air matang panasnya disesuaikan dengan selera ya, mau banyak atau sedikitnya kuah. Kemudian diaduk kembali. Lalu di sini saya juga menambahkan sedikit kecap manis, kurang lebih setengah sendok teh. Dan untuk seasoningnya, tambahkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Lalu aduk rata kembali dan dimasak hingga kuahnya itu mendidih. Di sini kalau kuahnya sudah mendidih, lalu dites rasa ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak untuk kuahnya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak, lalu masak sampai sayurnya itu semuanya agak layu. Di sini juga saya tambahkan tofu yang sudah digoreng sebelumnya. Aduk supaya tofunya itu meresap dengan kuahnya. Nah, di sini kalau sayurnya sudah agak layu, lalu masukkan larutan 2 sendok makan maizena dengan sedikit air. Di sini untuk mengentalkan kuahnya ya. Untuk kekentalan kuahnya disesuaikan dengan selera juga ya. Ada orang yang tidak mau terlalu kental, ada juga yang maunya berkuah. Kemudian kalau sudah masukkan potongan daun bawang, lalu aduk hingga agak layu daun bawangnya. Dan kalau sudah matang semua, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Sapo tahu seafoodnya sudah siap untuk disantap. Mudah bukan untuk memasaknya? Kalau suka video ini, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.